Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 102. Tahukah kamu, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Ng. Beliau telah menulis beberapa macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Kemudian ayo berdiskusi halaman 103. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis anak: 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Membantu anak senang membaca. 3. Membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan 4. Memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Kemudian, tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Peran lain seorang penulis cerita adalah dapat mengetahui berbagai kisah yang dapat kita jadikan teladan. Kemudian, apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Manfaat membaca buku cerita anak dapat digunakan sebagai hiburan. Lalu, apakah manfaat membaca untukmu? Manfaat membaca untukku dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Adik-adik kelas 4 yang hebat, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Kemudian ayo mencoba halaman 103. Silakan adik-adik mencoba membuat puisi tentang cita-cita. Kemudian silakan adik-adik lakukan kegiatan nomor 1 sampai nomor 9 pada halaman 103 dan 104. Kemudian kita akan mengisi kolom halaman 104. Judul puisi Kawan Sejatiku karya Lani. Isi atau makna puisi: kawan sejatiku adalah sahabat dapat dijadikan sebagai idola, inspirasi hidup, dan pembelajaran dalam hidup. Terkadang harus ada air mata yang menetes. Sedangkan puisinya yaitu kawan sejatiku. Wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan tugas sekolahku, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita beda suku dan agama, kau selalu mengingatkan untuk menghormati dan mengucapkan selamat saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah kulupakan, kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Berikutnya ayo berlatih halaman 104. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada.
Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara lain satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Berikutnya, lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Adapun panduan kegiatan dapat adik-adik lihat pada halaman 105 nomor 1 sampai nomor 8. Setelah selesai melakukan kegiatan di atas, mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 106. Bahasa daerah di Nusantara dari Jawa. Sinten nami panjenengan, makanan khasnya, nama jenang Kudus, asal Kudus Jawa Tengah, keunikan, teksturnya empuk dan lembut dan cita rasa manis yang khas. Nomor 2 dari Sunda. Saha nami anjen, makanan khasnya, nama nasi liwet, asal Jawa Barat, keunikan, semuanya bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. 3 dari Batak. Ise Guarmu, makanan khasnya, nama Bika Ambon, asal Sumatera Utara, keunikan, rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Nomor 4 dari Padang. Siak Namo Awak, makanan khasnya, nama kue pinyaran, asal Sumatera Barat, keunikan, rasanya gurih dan manis. Kemudian nomor 5 dari Bali. Nyen adane, makanan khasnya bubur mangguh, asal Bali, keunikan, bubur ini gurih berkat menggunakan santan kelapa. Adik-adik kelas 4 yang hebat, manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah ketika kita berada di daerah itu, kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik dan benar, sehingga kita paham apa yang dimaksud atau yang diinginkan. Manfaat mengetahui makanan khas adalah kita bisa merasakan atau mengetahui khas masakan daerah-daerah tersebut. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.